tapi penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Dipulihkan, dibaharui dengan darah-Mu yang kudus. Kami Bapa, kebaikan Bapa, Engkau mengenal kami setiap masing-masing kami Bapa. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Tanggalkan semua kasut-Mu. Engkau jangan menipu Tuhan. Sebab hanya Dia yang kudus dan mulia. Setia. 2 Korintus pasal 4 ayat 1. Oleh kemurahan Tuhan kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Amin. Jangan tawar hati. Kemurahan Tuhan itu yang mempercayakan kita pelayanan ini. Pelayanan di dalam tubuh Kristus itu kemurahan Tuhan. Di antara banyak orang kita mengalami kemurahan Tuhan duluan. Untuk apa? Supaya kita menjadi terang, kita menjadi saluran, kita menjadi surat Kristus, karena kita yang pertama sekali Tuhan panggil. Amin. Di dalam Roma itu bilang, jangan engkau menganggap sepi kekayaan dan kemurahan Allah yang terbuka bagimu. Jangan anggap sepi ya. Haleluya. Sepi itu sama anggap remeh. Tidak boleh. Terima, sambut, dan mulai hidup di dalam kemurahan Tuhan untuk melayani Dia. Amin ya. Itu kata-kata awal ya. Bilang kami sebagai seorang ibu mengasuh dan merawat. Amin. Terus dia juga katakan kami sebagai seorang ayah menasihati dan melindungi. Nah ini yang saya perlu sampaikan sehingga semua yang ada nanti didoakan sebentar. Yang penatua-penatua yang baru tambah dengan yang lama tetap berdiri sebagai ayah dan ibu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi Paulus itu seorang yang luar biasa. Dia itu sarjana, tapi dia dapat wahyu yang luar biasa sehingga pekerjaan Tuhan itu betul-betul ditata. Baik kepemimpinannya umat itu sehingga di mana saja diawasi betul. Dari ini yang nanti saya minta kita baca di dalam 2 Tesalonika 2 atau 1 ya. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika pasal 2, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12 tidak salah ya 12. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Jadi ini Paulus berteman itu Paulus, Silvanus dan Timotius. Macam kita datang tim kemarin. Jadi selalu Paulus itu jalan dengan tim, mengelilingi dari jemaat ke jemaat. Ke Tesalonika, ke Korintus, ke Filipi, kemana tuh ada tim yang jalan turun. Itu dalam Tesalonika pasal 1 bisa baca. Dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa, di dalam Kristus. Jadi surat ini ditulis oleh mereka-mereka hamba-hamba Tuhan itu. Nah kami kemarin tuh pengurus daerah, tim rasuli, seluruhnya hadir di sini sudah ada pembekalan nih. Dan hari ini saya melengkapi apa-apa yang sudah sampaikan kemarin. Kita mulai baca di ayat 2 ya. Biar saya baca, Bapak Ibu ikuti saja supaya tidak ini ya. Nanti 2 ayat yang jadi renungan itu ayat 11 dan ayat 7 itu. Bapak dan Ibu itu tertulis dalam 2 ayat itu. Itu hamba-hamba yang datang ke Tesalonika, Paulus dan rombongannya. Atau kemarin kami datang. Jadi itu tidak sia-sia ya. Puji Tuhan, haleluya. Walaupun hujan sedikit menghalangi, tapi hujan berhenti juga. Puji Tuhan. Terus tetapi sesungguhnya kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Jadi Bapak Ibu tahu zaman Paulus itu selalu ada macam-macam tantangan, tapi Injil selalu diberitakan. Puji Tuhan. Itu Injil tetap diberitakan dalam perjuangan yang berat, sama seperti di sini. Puji Tuhan. Lanjut. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan dan dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya.
Ayat 4, sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk memberitakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang memuji hati kita semua. Puji Tuhan, amin, haleluya. Jadi luar biasa. Terus, karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Ayat 7 ini kita baca bersama-sama. Saya hitung ayat 7. 1, 2, 3. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawat anaknya. Nah, ini dikasih tanda ya. Nah, sebentar pembicaranya di situ. Seorang pemimpin di dalam satu jemaat itu di sisi lain dia sebagai seorang ibu. Kita lanjut baca selesai dulu. Saya membaca, demikian kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Haleluya. Bapak Ibu, macam kemarin ya, kita punya orang tua ini, itu karena Injil Allah bisa datang dalam daerah sakit di sini, bisa bertahan hati untuk datang di sini, untuk berbicara kepada di sini. Puji Tuhan, itu luar biasa ya, perjuangan yang berat. Penderitaan, tapi karena kasih untuk membagi Injil itu rela. Itu hal-hal yang luar biasa. Dan pernah terjadi di zaman rasul-rasul. Lanjut terus. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil dan tak bercacat kami berlaku di antara kamu semua yang percaya. Ayat 11 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu, menguatkan hatimu seorang demi seorang. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan bagi dua ayat ini. Haleluya. Jadi kepemimpinan, menjadi seorang pemimpin di dalam berjemaat bertubuh Kristus, dia merangkup dua macam sisi kepemimpinan itu. Dia sebagai ayah, dia sebagai seorang ibu. Kalau dua ini ayah dan ibu biasa ada dalam satu rumah tangga toh? Benar gak tidak? Keluarga Allah itu, di dalam keluarga Allah, jemaat Allah itu ada orang-orang yang muncul seperti begitu. Jadi ada yang punya sebagai bapak, penuh nasihat, menguatkan, mendorong, beri motivasi, dorongan. Kau datang cepat, jangan kau jalan sendiri, kembali ke sini. Itu nasihat-nasihat yang beri dorongan buat kita semuanya. Amin. Jadi itu, jadi dua macam ini menjadi tiang. Jadi nanti yang banyak di dalam berjemaat ini, pada penatua-penatua yang nanti dia mengasuh, merawat macam seorang ibu ini pelayanan yang lebih tidak kasar ya. Lalu ya, kalau mengasuh dan merawat itu macam kita ibu-ibu melahirkan baru jaga anak kecil itu. Ya tidak boleh marah-marah, tidak boleh tenang, kau mandi sendiri, sibuk dia. Siapa yang biasa urus anak bikin begitu coba? Bapak Ibu, saya punya anak tuh kembar 3, saya urus itu luar biasa. 3 menangis, saya gendong 1 di depan, 2 di belakang. Ya. Itu masih kecil. Makanya saya biasa kalau ada bapak-bapak yang bapak muda di Jayapura, kalau urus anak 1 lama, ada 1 saja khusus setengah mati. Sambil urus itu saya tetap berdoa, tetap sembahyang, tetap pelayanan aktif, tidak alasan karena anak. Ada banyak orang alasan-alasan, benar ke tidak gitu? Alasan nomor 1, Tuhan tahu kamu bikin alasan sama siapa. Amin. Jadi saya jaga itu dari pelajaran buat saya. Baru apalagi firman ini datang, saya bilang benar. Jadi seorang pemimpin itu di sisi lain dia adalah sebagai bapa, penuh nasihat, motivasi, dorongan, rangkul, penuh kasih sayang. Amin. Bapak itu punya kasih sayang, tapi disiplin juga. Haleluya. Tidak boleh kasih sayang saja nanti manja. Disiplin, di dalam disiplin itu ada ketegasan. Benar atau tidak? Hai bangun tidur, jangan begini, jangan begini. Itu seorang bapak.
Jangan pikir tuh marah ya, tidak ada. Pekerjaan Tuhan mau jalan tuh harus orang-orang itu muncul ya, Tuhan dahsyat tahu. Jadi kerjasama yang baik. Tuhan memberkati kita semuanya. Kebenaran firman-Mu, semua kita bersama-sama mengatakan amin. Ini merupakan pedoman kekuatan untuk kita sebagai para pekerja, sebagai para pemimpin yang ditugaskan di tempat ini untuk membangun pekerjaan Tuhan di negeri atau daerah MAPI dan KEPI dan kampung-kampung yang ada di negeri. Untuk itu sekali lagi mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan, karena kita dihibur dengan pujian-pujian mazmur yang luar biasa. Kiranya ini menjadi dasar kekuatan kita untuk terus membangun pekerjaan Tuhan, visi pembangunan tubuh Kristus di negeri ini. Terima kasih. Selanjutnya salah satu agenda kita hari ini di dalam tugas dan tanggung jawab pengurus daerah dan Bingrasuli Regional Tanah Papua, yaitu adalah hari Sabtu kemarin kita sudah melakukan hari Jumat ya, hari Jumat kita berhasil untuk melaksanakan persidangan, lalu kita berhasil memilih ketua berdasarkan amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan ketua terpilih telah kita tetapkan bersama, disetujui di dalam persidangan yang informatur bersama para hamba Tuhan berdua dan Tuhan yang lainnya. Kita telah menyusun komposisi pengurus. Jadi komposisi pengurus untuk periode 2022 dan 2026. Untuk itu kepada kita semua yang akan kita bacakan nama-nama di sini. Jadi nanti ada yang mungkin tidak posisi atau apa, tetapi ini adalah tugas-tugas yang membackup pelayanan. Tapi sesungguhnya tugas-tugas kita yang dipercayakan Tuhan adalah sebagai para penatua, sebagai diakonnya, filsafat, diakonnya, pemuda, pemain musik. Ini adalah tugas-tugas yang mulia. Jadi tugas-tugas yang tidak pernah diganti kecuali kita meninggal, lalu tugas itu berakhir. Jadi selagi kita masih ada, tugas-tugas ini melekat pada diri kita untuk memimpin atau bertanggung jawab untuk mengurus jemaat di tempat ini. Baik Bapak Ibu, SK kita nanti akan secara akan ditandatangani oleh pengurus itu setelah kita hanya membaca lampiran. Jadi SK-nya akan ditandatangan di Sorong, jadi Pak Ketua Daerah bersama Sekretaris akan dikirim ke pengurus yang ada di sini. Jalan Pekabaran Injil Jalan Suci di Tanah Papua, nomor titik-titik kosong dulu, tanggal 20, tentang komposisi dan personalia pengurus cabang Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Kabupaten MAPI di KEPI periode 2022-2026. Susunan pengurus cabang, pelindung atau penasihat 1, Evangelis Hengki Kambu. 2, ya nanti posisinya berhadapan ke depan, ya nanti bisa diatur. Yang kedua, Penatua Dr. Andes Roy R. Hindo. 3, Penatua Jeremias Yumame Esos ME.
Komposisi pengurus harian 1. Ketua Penatua Dominikus Gabudemu SIP. Wakil Ketua Penatua Yance Jitmau SH. Dua, Sekretaris Penatua Stefanus Rahayaan ST. Wakil Sekretaris Ibu Maria Luciana Wafom Esos. Bendahara Ibu Marlis Dadaruli Esa Yulia. Mohon maaf kalau saya salah ini. Ibu Marlis, kan? Wakil Bendahara Ibu Absia A Utandas. Bagian-bagian 1. Bagian organisasi hubungan kerjasama dan publikasi. 1. Penatua Stefanus Suratman Bati. Koordinator. 2. Penatua Petrus Buyak. 3. Penanggung jawab Dardo Aples Kalbu SRIP. 2. Bagian misi pengembangan jemaat dan penata layanan. 1. Penatua Theophilus Hawai Esos. Koordinator. 2. Penanggung jawab Alexander Konakai. 3. Penanggung jawab Cornelius Takejemu. 4. Penanggung jawab Nimrod Undagi. 3. Bagian pendua. 1. Bagian pendua. 1. Ibu Yomima Tuturok Diken. Koordinator. 2. Ibu Asmiati. 3. Ibu Agustina Karet SH. 4. Ibu Elsia Ronsumbre AMDT. 5. Bagian diakonia dan pembangunan. 1. Penatua John Kesaulia. Ya, Kesaulia. Jadi koordinator. 2. Ibu Okofina Tuturok. 3. Ibu Maria Naomi Kasaman. 4. Ibu Elia Iku Napo SD. 5. Ibu Modesta Y. 6. Ibu Victoria Uyat. 7. Ibu Bernadetta Takajemu. 8. Ibu Sarlota Ik. 6. Bagian pemuda remaja musik pujian dan penyembahan. 1. Penanggung jawab Kelvin Hele Luli. Koordinator. 2. Randy Saputra. 3.
Sebastianus Yobel Tuturok. 4. Pras Jitmau. 5. Ibrani Yakudemu. 6. Julius Jitmau. 7. Yan Waris Tuturok. 8. Febiana Indom. 8. 9. Yakobus Idimu. 10. Dominikus Umamitmu. Ya, mohon maaf ya. Nomor 7. Bagian pendidikan dan pelayanan anak. 1. Wandri Taruh Alo, MPD Koordinator. 2. Femi Mariana Diken. 4. 3. Natalia Wilhelmina Yakudemu. 4. Francisca Tuturok. 5. Fransina Umamimu. Ya. Bagian peranan wanita. 1. Ibu Dr. Ira Nova. 2. Ibu Sarah Indah Sari Safar Seskop. Bagian dokumentasi percetakan dan perpustakaan. 1. Penanggung jawab Yohanes Musni, Koordinator. 2. Penanggung jawab Irmar Palulu AMK. 3. Penanggung jawab Dionysius Y. 4. Penanggung jawab Konradus Konakai. Maaf. Ya. Oke, semoga pada kelihatan ya. Oh ya, sorry tadi saya tidak baca bagian training center dan kaderisasi. Ya, 1. Evangelis Averius Diken, Koordinator. 2. Penanggung jawab Adrianus Berhartuka. Ya, luar biasa. Dahsyat. Ini kami hamba-hamba atau tim rasuli yang diutus datang ini untuk mendoakan ini. Kami tangan manusia, tapi yang tetapkan itu Tuhan. Ya, percaya pegang janji Tuhan ya. Ya. Jadi perpisahan Paulus dengan para penatua di jemaat Efesus. Besok kami sekolah. Ini kami berpisah, tapi kami mendoakan sesuatu yang terjadi di MAPI. Ya, luar biasa. Coba senyum sedikit kak, bukan tegang-tegang semua ini. Haleluya. Ayat 28. Sebab itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus. Ingat, ditetapkan Roh Kudus. Haleluya. Menjadi pemilik untuk menyemarakan jemaat Allah yang haleluya. Haleluya. Domba-domba yang datang
Engkau masih muda. Walaupun Engkau luar biasa. Pulau-pulau gunung sedang menantimu di sana. Kuatkan hatimu dan percayalah, Tuhan Yesus menyertai. Saksikan ada semua yang ada ini. Malaikat di surga. Engkaulah melayani Tuhan, memberikan waktu sedang menantimu di sana. Kuatkan hatimu dan percayalah, Tuhan Yesus menyertai. Kuatkan hatimu dan percayalah, Tuhan Yesus menyertai. Tuhan Yesus menyertai. Dalam nama Yesus tidak bisa membesarkan kami keluar dari tempat kemana-mana. Percayalah, terimalah, kepercayaan Tuhan kita. Telah tiba saatnya bagi hamba untuk tampil berdengarkan suaramu. Angkat mata, pandanglah dan telah menguni. Pikir jalan demi Tuhan. Apapun yang engkau lakukan, itu semuanya nilai kehidupan. Telah tiba saatnya bagi hamba tampil berdengarkan suaramu. Angkat mata, pandanglah dan telah menguni. Jalan demi Tuhan. Engkau berdiri di sini. Engkau berdiri di Pulau-pulau gunung dan lembah sedang menantimu di sana. Kuatkan hatimu dan percayalah, Tuhan Yesus menyertai. Telah tiba saatnya bagi hamba untuk tampil berdengarkan suaramu. Angkat mata, pandanglah dan telah menguni. Pikir jalan demi Tuhan. Saya juga, kita semua Pulau-pulau gunung dan lembah Bapak Ibu sekalian, saya kita sedang semua menantimu di sana. Kuatkan hatimu dan percayalah, Tuhan Yesus menyertai. Pulau-pulau dan lembah
Yesus menyertai. Kesempatan yang indah ini Tuhan Yesus menyertai. saya selaku Ketua Daerah PP Jalan Suci Papua dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, saya dapat melantik pengurus GP Jalan Suci GP Kabupaten Mapi untuk periode masa bakti 2022-2026 di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Selesai. Di Penatua. Yang pertama Bapak Petrus Buyak, silakan bisa maju. Bapak John Kesaulia. 3 Bapak Stefanus Suratman Bati. Yang keempat Bapak Stefanus Rahaya. Penambahan untuk pendoa syafaat. Ya, jadi saya kasih mama yang tadi tidak itu, tidak, mama duduk. Jadi mama punya status sebagai pendoa syafaat sudah tetap. Jadi tadi ibu tidak maju, tapi mama punya jabatan itu sudah tetap sebagai penambahan untuk diakonia. 1 Ibu Bernadetta Y, 2 Ibu Victoria Buyak, 3 Ibu Hapsia A ya Butandas, 4 Ibu Sarah Ida Sari Safar, yang kelima Elizabeth Onakai. Ya, itu penambahan untuk diakonia. Dan yang terakhir adalah penambahan untuk penanggung jawab. Jadi penanggung jawab ini adalah kaki tangannya para penatua. Ya, jadi mereka ini nanti masuk sebagai penanggung jawab. Masa perjalanan itu akan dilihat, diukur oleh Bapak tua lalu nanti diangkat atau diangkat lagi menjadi penatua. Pengurus jemaat. Jadi pengurus jemaat itu ada penatua, diakonia, pendoa syafaat, hamba Tuhan, penanggung jawab, itu pengurus jemaat, pengurus kasih karunia, termasuk pengurus gereja Pekawin Jalan Suci juga mereka adalah pengurus kasih karunia. Begitu kan, jadi Bapak Ibu yang baru didoakan jadi penatua, masuk dalam satu barisan, jaga barisan tetap kuat, sehati, pikul tanggung jawab ini banyak belajar, ada Bapak yang sudah. Ya, mungkin Bapak Ambas sudah ada Ibu Astiati, mungkin sebagai pendoa belum pernah didoakan, silakan Ibu bisa maju ke depan. Silakan, ayo maju. Ya, silakan Bapak apa lanjutkan. Ya, jadi pendoa syafaat ini barisan utama bertempur dalam doa ya. Jadi mereka tetap bersatu dalam doa. Kalau Israel bilang mereka berdiri di tembok-tembok Yerusalem, selalu mengingatkan Tuhan, tidak tenang sampai Tuhan menegakkan kebenarannya di kota ini. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Saya berdoa, saya bacakan satu ayat. Ayat ini ditulis oleh Simon Petrus, latar belakang seorang nelayan, jadi murid, jadi rasul. Terakhir dia adalah penatua dan dia juga berjabatan gembala. Dia yang tulis nasihat kepada gembala-gembala atau menyatakan pemimpin-pemimpin. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu
atau sebagai teman penatua. Jadi dia bilang para penatua, dia juga penatua, teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinantikan. Kepalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan Allah, dan jangan mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jangan kamu buat seolah-olah kamu mau menderita atau mau yang dipercayakan kepadamu. Sebaliknya hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba Allah. Puji Tuhan. Jadi seorang pemimpin itu teladan, contoh, panutan. Ada di muka, ada di tengah, saling menerima satu dengan lain, mengasihi satu dan menyempatkan diri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ini ada minyak kurang, hamba-hamba akan menghabiskan minyak juga. Hamba-hamba orang terikat yang telah dipilih, dan juga akan terjadi untuk melanjutkan meneruskan pekerjaan Tuhan di Kabupaten kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengasihi lebih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berapa terima kasih, terima pelayanan, terima kesetiaan, setia Tuhan, cinta Tuhan kepadamu, terhormat. Amin. Layani tubuh dan darah tua-tua yang baru didoakan bisa memulai tugas yang baru, nanti sama-sama dengan tua-tua yang lama. Nanti setelah itu untuk melayani koleksi dan lain-lain, nanti diakonia yang baru didoakan sudah bisa melayani. Dan selanjutnya kita mari kita hidup saling mengasihi, itu yang difirmankannya. Waktu yang Tuhan berikan, kesempatan bagi kita manusia, pergunakan untuk selalu melayani bagi Tuhan dan untuk sesamamu manusia. Biarlah kami jadi saksi. Sesuai dengan rencanamu.
juga akan dibangkitkan pada hari agar Sabat. hidup menjadi Semua kita yang akan berarti menjadi khusus dan tak akan jadi sia-sia bila waktu Tuhan akan tiba. Semua akan berakhir, hidup menjadi benar. Waktu yang Tuhan berikan, kesempatan bagi kita manusia, pergunakan untuk selalu melayani bagi Tuhan dan untuk sesama manusia. Biarlah kami jadi saksi Tuhan, pakai sesuai dengan rencana-Mu agar hidup menjadi berarti dan tak akan jadi sia-sia bila waktu Tuhan akan tiba. Semua akan berakhir, saya hidup menjadi benar. Bila waktu Tuhan akan tiba, semua akan berakhir, hidup menjadi benar. menerima dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, seluruh rangkaian acara kita akan akhiri. Nanti ada ruang untuk tua-tua di sini akan menyampaikan informasi jemaat, tapi kita akan mengakhiri acara persidangan kita dengan kita melakukan penutupan. Sehingga orang melakukan tuntunan masuk, Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kita memberikan kesanggupan untuk anak-anak ini. Mereka bertumbuh, mereka jadi dewasa. Nah, dengan sendirinya pekerjaan Tuhan itu sudah ada di pundak mereka. Ini seperti kita punya sekarang dengan kamera ini. Mereka masih kecil sudah begini sudah. Ya. Mereka berlutut langsung didoakan. Ya mereka berkembang sendiri karena Tuhan Roh Kudus surapan itu yang bekerja. Pekerjaan ini dengan sendirinya mereka langsung di pundak mereka. Ini yang sekarang pegang kamera, namanya Agus Wantik.
singkatnya Awan. Jadi ini kita punya yang memimpin di pengurus daerah di koordinator apa Pak Gus? Biro Dokumentasi. Ya, Biro Dokumentasi koordinatornya dia. Ya, jadi begitu. Ya, itu yang saya mungkin menyampaikan begitu supaya kita merasa teguh ya. Bapak-bapak, mama-mama punya anak, percaya itu. Haleluya. Yesus Tuhan besar. Haleluya. Oh Yesus Tuhan siapa? Dalam nama Yesus Tuhan. Arah Yesus berkuasa. Tuhan saat ini anak-anak asli mereka dari negeri ini, daerah ini, dari Kepi Napi, mereka ada saat ini, mereka ada di hadapan Tuhan, mereka merindukan Engkau, mereka, oh Tuhan, adalah makhluk umat-umat yang Kau mengatakan, pergilah kamu, jadikan sekalian bangsa menjadi murid-murid Tuhan. Tapi hari ini di hadapan Tuhan, kami percaya hamba-hambamu telah berdiri. Kami mengurapi, kami mengulurkan tangan di atas anak-anak ini. Tuhan Yesus, berkat Allah Ibrahim, berkat Allah Ishak, berkat Allah Yakub, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Ibu Kristus. Oh haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, penuhi urapi anak-anak ini. Tuhan, mereka ini adalah generasi-generasi bibit-bibit benih-benih yang telah melihat Tuhan Yesus. Hari ini mereka telah menerima dalam roh hati mereka. Mereka mengalami, mereka merasakan sesuatu yang terjadi di dalam diri mereka. Tuhan Yesus, secara dengan sendirinya, Tuhan, karena Engkau mati untuk kami, Engkau datang ke dunia ini untuk mereka, orang-orang yang hilang, orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang terkurung dalam naungan-naungan, dalam kuasa-kuasa tawanan-tawanan belenggu-belenggu. Kami putuskan belenggu-belenggu, kutuk adat istiadat, tradisi budaya, ikatan-ikatan, gen etik, kutuk-kutuk Adam, warisan turun-temurun nenek moyang. Kami putuskan dalam nama Yesus. Kami bebaskan anak-anakmu ini. Kami lepaskan mereka. Kami doakan mereka dan mereka mulai bangkit. Mereka menjadi anak-anak Tuhan. Mereka akan bangkit menjadi terang. Mereka akan bangkit dan akan ada sesuatu yang terjadi dalam diri mereka. Mulai hari ini untuk seterusnya dan selama-lamanya di negeri tanah Mapi Kepi, mereka akan menyebar. Mereka akan menjadi suluh-suluh terang kebenaran. Mereka akan memberitakan visi kerajaan Allah Tuhan Kristus. Mereka menjadi berkat-berkat. Berkat Tuhan tersalur melalui anak-anak ini. Saudara mereka yang sudah memberi diri, teguhkan hati mereka, bukakan mata mereka, berikan mereka Tuhan visi yang jelas, pandangan mata yang terang terbuka, telinga yang mendengar. Karena jikalau bukan Engkau yang menarik, maka tidak ada orang yang datang. Saat ini mereka ini orang-orang yang ditarik dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, maut dan kekuatan maut, kuasa maut tidak akan mengalahkan. Dari tempat ini kami meletakkan Yesus sebagai batu penjuru. Kita akan terima. Tuhan Yesus terang berita, mereka bangkit, akan ada menjadi hamba-hamba Tuhan, mereka menjadi tua-tua, menjadi penuh sehat, mereka akan
baiknya. Biarkan kami menjadi pelayan-pelayan hari ini untuk seterusnya. Amin. Menutup acara persidangan kita di 3 hari berturut-turut. Hari ini kita secara organisasi kita tutup. Nanti Pak Ketua Daerah akan menyampaikan sambutan sekaligus menutup acara ditandai dengan Keputifah. Kami yang memimpin sidang hari Jumat kemarin, apabila di dalam proses persidangan ini ada hal yang dinamika yang sudah berjalan, ada hal-hal yang kurang, kami mohon dimaafkan. Selanjutnya waktu yang ada, kami mohon yang hormat Bapak Ketua Daerah maju ke depan untuk menyampaikan sambutan sekaligus menutup acara persidangan ilahi DP Jalan Suci Cabang Mapi tahun 2022-2026. Pengurus daerah yang ada di tanah Papua, dan kedua wakil juga ada bersama dengan saya, wakil-wakil juga ada, semua kami hadir Bapak semua. Juga saya menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu, saudara-saudara ketua pengurus cabang yang lama kemarin sudah dibubarkan, hari ini juga puji Tuhan sudah masuk lagi dengan tugas yang baru. Tuhan berkati, dan seluruh jajarannya Tuhan berkati, panitia Tuhan memberkati, seluruh pengurus, seluruh komponen pengurus jemaat Tubuh Kristus Lokal Mapi Tuhan memberkati, dan seluruh umat Tuhan Tuhan memberkati, di mana Bapak Ibu sekalian benar-benar sudah menjalankan satu tugas yang mulia yang dipercayakan oleh pengurus daerah, di mana Bapak Ibu di sini sudah jemput dengan sukacita, dan terbukti kita bisa berjalan dari hari pertama, kedua sampai dengan hari ini berjalan dengan baik, dan kita berhasil atau kita sukses. Kalau memang ada hal-hal yang kurang-kurang dari antara kami pengurus yang datang, baik pun tim Rasuli, tim yang datang, kami mohon maaf di tempat ini. Kami juga menyampaikan terima kasih untuk layanan daripada Bapak Ibu sekalian di sini untuk kami, memberikan tempat yang luar biasa untuk kami makan dilayani dengan baik, sampai nanti lepaskan kami pulang, bahkan atur kami dengan pesawat juga datang sampai tempat ini dengan baik. Dan lebih luar biasa buat saya secara pribadi, saya menyampaikan terima kasih buat Ibu Dokter. Selamat Ibu ya. Sekalipun Ibu punya ilmu medis yang begitu tinggi, yang luar biasa, tetapi Ibu jadi terkejut karena Ibu sendiri lihat di foto yang dikirim ke sana. Saya bersaksi bahwa Ibu saya sudah sembuh total. Ibu tidak mungkin saat Ibu sudah sembuh. Saya dibuktikan dengan tadi pagi saya jam 5 saya sudah jalan dari hotel sampai di mata jalan masuk ke kita punya gereja. Terus saya putar lagi sampai ke hotel. Saya lihat jam dan saya itu memang sudah bukan Ibu Dok. Orang tua umur saya mungkin sebatas jalan sebatas 30 saja, 30 menit saja. Itu yang saya lakukan. Jadi saya bawa jalan tekan jam di HP sampai dan untuk lihat jam. Sampai di sini 13 menit. Ya, sampai di sini 13 menit. Berarti masih 17 menit. Saya putar untuk selesaikan 17 menit supaya pas jadi 30.
Itu untuk usia saya yang sudah 72 ini batas itu. Kalau lebih ya saya pikir tidak dapat menunggu. Dan sekali lagi Tuhan memberkati Ibu yang begitu luar biasa sudah menolong. Tadi saya bisa berjalan pakai sepatu, saya bisa jalan sampai sini. Kemarin saya pikir itu pakai sendal sampai pulang, tapi ternyata tidak. Ya seperti itu. Itu bagian dari pelayanan ibu-ibu di sini, pelayanan bapak-bapak di sini buat kami semua. Kami berdiri, tetapi yang kami tinggalkan adalah Tuhan di tempat ini, Roh Kudus di tempat ini. Ingat, saling menjaga, saling menghargai, itu sangat penting. Terus ada dalam kasih Kristus untuk membangun pekerjaan Tuhan. Itu harapan dari kami. Kita berdoa supaya ya pengurus daerah dan tim Rasuli Regional Papua punya program yang baru lagi. Barangkali bisa tim Rasuli turun untuk lakukan kegiatan-kegiatan pelayanan di semua tempat yang ada di tanah Papua. Ini semua membutuhkan dukungan doa daripada Bapak Ibu sekalian. Kita semua berharap seperti begitu. Ya, jadi saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Menyangkut SK, nanti saja sabar-sabar kami pulang dulu. Nanti ya mungkin kami kirim lebih dulu lewat WA. Sedangkan dia punya buktinya atau wujudnya tuh nanti menyusul lewat kantor pos. Saya begitu Pak Ketua. Jadi bapak-bapak ini luar biasa. Kita sudah bisa lakukan dengan baik. Ya barangkali sebelum saya mau tutup, kita bangkit berdiri menyanyi satu lagu, rame-rame mari kita kerja. Itu lagu Mars dari Tubuh Kristus. Kita sudah. Kabupaten Mapi periode 2023-2026. Saya selaku ketua daerah bersama-sama dengan wakil-wakil ketua dan tim Rasuli kami dapat menutupi acara persidangan ilahi ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Selesai. Tiada kata dan ucapan yang paling indah, hanyalah ucapan syukur kami selama persiapan kami hingga pelaksanaan. Bapak-bapak boleh tiba di tempat ini. Kami yang ada ini, kami berusaha dengan damai sejahtera, kumpul mengumpul sampai acara ini boleh berlangsung dengan baik di tempat ini. Atas nama seluruh jemaat saya
hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama kepada Tuhan, yang kedua kepada bapak-bapak yang sudah datang bersama-sama, yang ketiga kepada saudara-saudariku yang bersama-sama kami ada di sini di jemaat ini. Walaupun orang lihat kami, kata orang di luar sana kecil, tapi jemaatnya itu besar sekali. Untuk itu atas nama seluruh jemaat, bahkan pribadi, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kedatangan bapak-bapak orang di tempat ini. Dan sekali lagi, apabila ada pelayanan kami di tempat ini yang kurang berkenan, yang ada kurang-kurangnya, kami atas nama semua minta maaf. Dan kami berharap ke depannya bapak-bapak orang datang, bukan mungkin tapi pasti. Kalau tadi kami semua pakai jas, mungkin hari-hari besok ke depan dan seterusnya, orang-orang yang pakai jas di negeri ini akan berdiri memimpin negeri ini. Itu harapan dan iman saya. Kalau dulu saya sedikit bersaksi, Puji Tuhan, kami sangat bersyukur Mama dengan bapak-bapak tim Ratu yang tiba di tempat ini membuka rahasia yang besar di tempat ini. Kami percaya terang kemuliaan itu terus bersinar di tempat ini. Tempat ini kami bersyukur Mama. Kami hanya dapat berdoa, kami berikan cindera mata. Satu ini Tuhan, satu ini kurang, hanya doa yang kami berikan. Amin. Luar biasa. Yang punya rencana atas setiap tempat, kami bersyukur karena lawatanmu di hari, kehadiranmu di hari, semua suasana di hari ini kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang menyertai. Engkau Tuhan berdaulat lewat setiap hamba Engkau, lewat setiap orang-orang pilihan-Mu Engkau menyatakan kuasa. Kami bersyukur Tuhan karena kehadiran sedang hadir di kota ini, dan kota ini sedang ada dalam rencana. Kami berdoa untuk pemerintahan di kota ini, seluruh suasana di kota ini, seluruh tempat di pelosok-pelosok, di atas lembah-lembah, sungai-sungai, bahkan pulau-pulau di atas kota ini. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kami. Engkau membuat kami melihat bahwa tanda heran-Mu terus berlangsung di atas tanah negeri. Kami bersyukur mempunyai Allah yang besar seperti Engkau. Karena Engkau Yesus Tuhan adalah Raja kami. Engkau Yesus yang telah duduk dan telah menang, dan Engkau pemenang di atas semuanya. Tuhan, hari-hari ini Engkau sedang memulai kegerakan. Kami percaya dan kami diberkati oleh kehadiran-Mu di tempat ini, oleh suasana ibadah di hari ini. Kami semua akan pulang dari tempat ini. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang hari ini hadir. Roh-Mu hidup dan memberi kehidupan kepada kami. Kami hidup karena Roh-Mu ada. Kami bergerak, kami bekerja, keluar masuk kami, karena Engkau Tuhan mengawasi kami, Engkau Tuhan memberkati kami. Kami terima semua itu. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati kami di hari ini. Kami sambut semua ini, dan hati kami terus terbuka, penuh dengan ucapan syukur di dalam berkat yang Engkau sediakan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya.